Wahai orang-orang penting, apa kabarnya hari ini? Kembali di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo. Yoi. Bang Pablo, Yes. ada berita yang menarik banget nih. Wow. Wow. Jadi ceritanya ini Puan Maharani mau bertemu dengan AHY. Nah, gimana tuh Bang tanggapannya? Ada maksud tertentu gak sih dari pertemuan Mbak Puan, Bu Puan, atau panggilnya apa ya? Ya, Kak Puan lah. Kak Puan, biar kesannya dengan lebih Mas AHY. Ya, jadi kalau ditanya ada maksud tertentu ya pasti ada. Segala macam orang, siapapun itu, mau orang biasa, apalagi ini politisi ya. Kalau ketemu ya pasti ada maksud dan tujuan. Kalau nggak ada maksud dan tujuan, ngapain ketemu? Cuma nanya say hi, ngegosipin siapa kan? Oke. Dia tetap pasti ada maksud dan tujuan. Nah, kalau AHY sama Puan Maharani ini ada pertemuan, ya pasti kalau kita lihat ya itu nggak usah kita menduga-duga lagi. Dapat kita pastikan ada semacam agenda politik yang mungkin akan dijalankan oleh Puan Maharani dan AHY. Tapi apa itu ya kita nggak tahu. Tunggu nanti kabar berikutnya dari mereka gitu ya. Tapi kalau gua lihat ada nampaknya seperti sinyal gitu ya. Dari pihak Puan Maharani ingin mengajak AHY yuk masuk di dalam kabinet yang sekarang sisa masa jabatannya Pak Jokowi gitu. Serius? Ya, gua ada melihat arahnya ke sana justru. Ini kan kebetulan Kominfo kosong nih. Oh, maksudnya ke kabinet? Ke kabinet yang sekarang. Mungkin gua lebih mengarah ke sana gitu. Karena saat ini Menkominfo belum ditunjuk gitu. Pak Jokowi juga membutuhkan orang untuk membantu di kabinet itu kan. Gitu. Dan posisinya saat ini juga kalau Pak Mahfud MD sebagai PLT juga mau berapa lama dia mem-PLT-kan itu kan gitu. Yang pasti harus ada satu orang untuk segera ditunjuk Pak Jokowi menggantikan Menkominfo yang sekarang. Itu dulu yang pertama. Oke. Nah, lalu kalau kita lihat bahwa tujuan kan begitu ya. Kenapa harus AHY yang ditunjuk? Ini adalah satu agenda politik di mana mungkin Puan Maharani ingin membuka pikiran AHY bahwa saat ini the last war loh. Kalian nih pertarungan akhir kalian. Kalau kalian tidak dapat panggung di sini, kalian tidak punya panggung ya selesai, tuntas gitu loh. Maka Demokrat bisa jadi suatu saat nanti tinggal nama saja gitu ya. Sehingga ayolah kita berkoalisi dengan pemerintahan, kita rekonsiliasi gitu ya. Masalah orang tua kita dulu ada perseteruan apa, kita sebagai anak-anaknya harus kompak karena kita ini penerus bangsanya kan begitu. Kurang lebih logik dalam pembicaraannya seperti itulah gitu. Jadi biarkanlah orang tua kita ini saling berseteru, mereka mungkin punya urusan yang mungkin punya kepentingan masing-masing beradu. Ada rasa sakit hati antara SBY dan Megawati begitu ya. Dan kita anak-anaknya yang nggak perlulah masa permusuhan ini harus dibawa sampai ke keturunannya kan begitu. Nah itu yang kalau gue lihat dari gambaran pertemuan itu gitu. Tapi mungkin nggak Bang, apalagi ada maksud negatif atau misalnya dikaitkan dengan isu yang lagi santer sekarang adalah tentang penjagalannya Anies gitu. Dengan kayak gini ya, kalau gua tanya penjagalan Anies itu, dengan AHY menerima tawaran pertemuan dengan Puan Maharani, menurut gua itu adalah agenda penjagalan Anies. Itu aja tuh. Menurut gua peristiwa politik yang terjadi nantinya pada saat Puan Maharani, bila mana terjadi nih ya, pertemuan antara Puan Maharani dan AHY, menurut gua itu adalah salah satu bentuk upaya penjagalan Anies. Berarti memang tujuannya adalah menjegal Anies? Iya, kalau masalah tujuan itu adalah tujuan yang bisa jadi secara langsung atau bisa jadi secara tidak langsung. Begini. Tapi ujungnya pasti akan ke situ. Karena begini, dengan AHY ketemu dengan Puan Maharani, kan kita kembali lagi, nggak mungkin cuman mereka datang ke sono, apa kabar, ya baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pulang kan nggak mungkin kan? Maka di situ tuh ada satu agenda politik kan. Ketika ada terjadi MOU atau kesepakatan antara Puan Maharani dan AHY, gua yakin di 100% maka itu apapun keputusannya akan merugikan Anies. Itu aja sih poinnya. Nah, kenapa Anies ini harus dijegal? Padahal kalau menurut survei, Anies ini kan nggak bagus elektabilitasnya, semakin menurun. Gini sebenarnya, bukan masalah dijegal secara sengaja apa tidak gitu ya. Gua melihat begini, setiap calon berpotensi untuk dijegal.
Oke. ya kan? Nah kebetulan Anies sendiri ya kekuatannya, pijakannya di dalam dunia politik saat ini untuk mencalonkan dia sebagai capres tidak memiliki pijakan yang kuat. Oke. Jadi dasar fondasi dia dalam berpolitik, apalagi saat ini mau menjadi capres, tidak sekuat dua calon lainnya. Sehingga yang terkesan terjegal adalah Anies. Kan itu poinnya. Kalau kita bilang bahwa ini dicegal secara sengaja apa enggak? Justru keadaan yang akan menjegal Anies, bukan secara disengaja bahwa Jokowi di dalam pemerintahan yuk kita jegal Anies, nggak seperti itu. Ini keadaan yang nanti akan membawa Anies itu terjegal dengan sendirinya, nggak begitu? Kalau memang itu terjadi, contoh kecil, emang Jokowi bisa mengatur semua partai? Nggak bisa. Nggak bisa, ya kan? Kalau seandainya antara PDIP berhasil melobi AHY akhirnya dia bergabung dengan PDIP. Salah siapa? Apakah kita bisa katakan ini adalah salah Jokowi? Enggak. Permainan semua itu. Ya, ini kan antara partai politik, strategi partai politik saling melobi, saling punya kepentingan, saling membuat koalisi untuk bagaimana mereka bisa punya berkuasa di kemudian hari. Karena menurut gue ini last fight loh. Ini sangat rawan sekali. Karena coba perhatikan, hampir semua partai kecuali minus PKS dan Demokrat ya, hampir semua partai saat ini berada di kekuasaan, lingkungan kekuasaan. Oke, yang mana kalau seandainya tidak menjadi pemenang, partai-partai ini tidak fight dengan sungguh-sungguh dan tidak menjadi pemenang, maka bui ada di depan mata. Nah, maksudnya gimana tuh, Bang? Ya, mereka sudah ada di dalam kekuasaan saat ini. Banyak partai-partai saat ini ada di dalam lingkungan kekuasaan. Iya. Kan begitu? Yang mana lingkungan kekuasaan itu rawan terhadap tindak pidana, penyelewengan, yang ya korupsi lah. Pasti dong. Ngapain kita berebut kekuasaan kalau tidak ada arahnya ke sana? Jadi mereka berlomba-lomba untuk menang menyelamatkan diri gitu. Ya pasti, ini last fight. Harus dilakukan. Oke. Dan ini juga membuat arus balik terhadap Demokrat dan PKS sendiri. Demokrat dan PKS kalau menang, wah selesai lah. Maka ya akan ada pukulan atau serangan balik yang serem. Oke. Gitu. Nah, di dalam koalisinya Anies sendiri bisa terlihat ya, yang seperti Abang bilang tadi, secara tidak langsung strateginya Anies lah yang akan menjegal dia gitu. Iya. Karena terlihat koalisinya sekarang pun ada sedikit perpecahan gitu. Iya, betul. Mulai dari Demokrat yang sudah apa ya istilahnya menggojlok-gojlok Anies untuk segera mengumumkan. Umumkan gitu kan. Demokrat kan juga tahu bahwa gini, kalau Anies memilih AHY sebagai cawapres gitu ya, Nasdem masih teriak. Oke. Kan begitu. Nasdem masih teriak nih. Loh, kok harus AHY gitu. Daripada AHY mending gua kata Surya Paloh kan bisa jadi kan. Bisa jadi begitu dong. Daripada AHY kenapa nggak gua sekalian gua jadi wakil lu kan gitu. Sama-sama kita maju. Tuh. Atau daripada AHY kenapa nggak PKS? PKS kan butuh juga. Iya kan? Nah, atau kita cari sama-sama antara kesepakatan tiga ini. Tapi AHY nggak akan mau kalau seandainya di luar dari AHY, kan begitu. Logik berpikirnya. Karena AHY ini saat ini gini ya, banyak hal yang sudah dikorbankan oleh AHY untuk menjadi di dalam karir politiknya ya. Terutama saat ini dia menjadi ketua umum Partai Demokrat begitu. Ya ini momen yang mana harus dimanfaatkan oleh AHY, di mana dia harus dapat posisi yang bagus untuk saat ini gitu. Mengikuti jejak politik bapaknya lah gitu ya. Nah sekarang kalau dia tidak punya jejak politik itu, tidak punya kesempatan sama sekali, dia lebih bagus mencari jalan alternatif lain daripada dia bertahan di jalan itu. Tapi kalau saya lihat AHY sendiri kurang kuat ya Bang, karena dia sendiri tuh belum pernah terjun ke dalam legislatif maupun eksekutif. Ya, artinya begini, kalau kita bicara kuat apa tidak, ini kan bukan di dalam dunia politik itu kita tidak melihat pengalaman atau jam terbang. Yang kita lihat adalah pengetahuan. Itu loh. Dalam dunia politik, apalagi sekelas ketua umum partai, yang dia kedepankan bukan hanya prinsip-prinsip di dalam hal politik yang harus dia kedepankan, tetapi bagaimana cara menjadi pejabat negara, menjadi penyelenggara negara, bagaimana ideologi partai itu bisa dikedepankan dan sebagainya.
Menurut gua dengan AHY sebagai putra mahkota dari seorang SBY, menurut gua sudah cukup layak lah, membantu sekali untuk AHY itu bisa bertarung di dalam kontestasi politik saat ini gitu. Oke. Dan elektabilitasnya sendiri terlihat untuk sebagai cawapres. Ya, karena dia mewakili Paling tinggi milenial loh. Dia mewakili milenial loh. Oke. Dia mewakili banyak milenial gini. Sekarang dengan kondisi AHY yang masih muda, Ya. berkarakter, punya punya gaya yang masih muda, dia berkesempatan untuk mendekati begitu banyak kalangan muda untuk pemilih dia. Ya. Untuk memilih dia begitu. Oke. Sehingga poinnya kalau AHY menjadi cawapres cukup akan menggoncang suara lawan. Oke. Gitu. Bisa tidak bisa dipandang sepele. Artinya dia punya kekuatan yang cukup bagus dan perlu untuk diperhitungkan begitu. Sehingga AHY nyantol kemanapun dia ini harus benar-benar lebih diperhatikan lah. Begitu. Nah kalau Anies sendiri ya tadi kita sampaikan bahwa Anies sendiri juga mungkin masih muda gitu ya, masih muda. Tetapi banyak hal-hal yang itu karena dia mungkin orang sekitarnya tidak pandai, tidak cakap dalam menyusun strategi dia untuk capres nanti, akhirnya keblejok dengan keadaan gitu. Nggak disengaja juga menjegal Anies gitu. Karena ya satu sisi nggak penting kan, bahwa ngapain sih istana menjegal Anies, orang surveinya juga paling kecil kok. Iya betul. Kan logiknya kan seperti itu. Tapi yang membuat Anies ini terjegal adalah ya keadaan itu sendiri. Strategi yang dia mainkan Iya, itu. karena yang kawan yang dia gandeng itu bukanlah kawan yang sungguh-sungguh untuk memperjuangkan ideologinya dia, prinsip-prinsip politiknya dia, enggak gitu. Tapi masing-masing itu punya kepentingan-kepentingan atas dasar dendam kah, atas dasar karena dari awal sejak awal udah oposisi mencari calon alternatif selain Prabowo, kan begitu. Ini kan selalu didengungkan di sana begitu. Nah, lalu untuk hal-hal seperti itu, ini kan kalau menurut gua suara yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki adalah kekuatan-kekuatan sisahan, tau nggak? Kekuatan sampingan lah yang dipakai oleh Anies kan, untuk dia menjadi capres kan, gitu ya. Nah maka harus hati-hati lah Anies ini, jangan sampai dia keblejok dan bertahan di situ. Kalau gue jadi Anies tuh sejak awal, gue nggak akan mencalonkan diri mendeklarasi untuk menjadi capres. Kalau gue jadi Anies ya, pada saat itu gue duluan templok ke Prabowo, itu dulu. Jadi cawapres. Cawapres Prabowo sekalian gitu, datang. Apalagi Anies sendiri pernah ngomong selama Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden, Anies tidak akan berseberangan dengan Pak Prabowo. Iya, makanya ini kan jadi aneh kan. Iya. Ini yang disebut orang-orang bahwa orang-orang kecewa dengan Anies karena dia punya punya hal yang ambisi lah ya. Berbeda dengan omongannya sejak awal, begitu tidak komitmen. Itu kan kekecewaan orang gitu. Tapi ya memang begitu politik. Kalau gua sama politisi yang di televisi ya, dia mau ngomong apapun gua nggak akan pernah percaya dan nggak akan pernah dengar gitu. Karena suatu saat akan berubah. Akan berubah. Untuk apa kita percaya? Jadi kita sebagai rakyat ini harus gimana, Bang? Jadi gini, kalau gue lebih setuju bukan informasi politik, tetapi gue lebih setuju itu kata-katanya itu adalah politainment. Apa tuh? Ya politik yang entertainment aja, yang menghibur kita aja, gitu. Jadi kita denger aja mereka ngomong apa, dan itu jadikan aja hiburan kita. Biar nggak sakit hati juga kan. Nah, gitu. Politik itu semi-semi menghibur lah. Intinya tinggal kita jangan baperan aja, kita dengerin aja mereka ngomong, nikmatin aja, anggap aja lantunan lagunya Rizky Febian kan gitu. Iya. Jangan sampai ada cebong kampret lagi lah ya kayak dulu ya. Gue yakin sekarang masyarakat udah pintar, tidak akan ada perpecahan di situ gitu ya. Membuat kubu-kubu, wah cebong lah, kampret lah, kayaknya udah nggak seperti itulah, karena sekarang udah pintar. Kemarin pun bisa terjadi perpecahan sampai sedemikian rupa ya karena polarisasi itu terbentuk karena keadaan, bukan karena dibuat oleh si elit. Enggak, karena keadaan itu gitu. Justru makanya kita harus hindari orang-orang yang tidak berkepentingan untuk kita capres. Tapi elit memanfaatkan atau tidak? Mau tidak mau dia termanfaatkan. Gitu. Jadi mau tidak mau keadaan itu akan termanfaatkan oleh si elit. Tapi maksudnya tidak signifikan juga. Kayak kemarin misalnya cebong, kampret begitu ya. Siapa yang buat?
Siapa sih yang buat itu cebong kampret itu? Itu bukan elit, itu netizen juga. Di bawah pendukung-pendukung yang menurut buzzer yang tidak jelas kan. Si kampret tuh. Lihat aja tuh lambang Gerindra misalnya kan. Kan ada yang ngomong begitu ya. Lambang Gerindra burung itu begini disebutlah kampret. Karena Jokowi sering pelihara anak cebong, ternak anak cebong dibilang cebong. Kan gitu. Iya. Jadi ini kerjaannya netizen, makanya jangan kita kepancing, jangan kita itu kayak dibuat. Tapi kalau buzzer itu kan peliharaan elit dong. Kalau buzzer itu begini, bukan peliharaan elit, tetapi buzzer itu mengelompokkan diri yang ingin dipelihara oleh elit. Jadi bukan sengaja buzzer itu dicari. Buzzer itu datang menawarkan ke elit-elit. Gua aja sering ditawarin sama buzzer. I see. Itu. Nah, sekarang SBY pun yang kita lihat dulu istilahnya ada batasan lah ya antara SBY dengan Megawati yang terlihat jelas gitu ya. Tapi sekarang SBY pun menanggapi baik gitu pertemuan antara AHY dengan Puan sendiri gitu. Jadi arahnya kemana nih Bang? Arahnya apakah sudah terlihat jelas gitu? Ya kalau masalah terlihat jelas ya kita kan belum tahu ya karena kan belum tahu keputusannya apa. Yang pasti begini. Dari sinyal-sinyal politik itu sudah terlihat bahwa SBY welcome. Sudah welcome. Dia welcome, dia menerima apapun keadaannya yang mana bila menguntungkan bagi Demokrat, anaknya dan partai. Silakan. Kan itu poinnya. Tapi keputusan dibalikan ke AHY gitu atau? Enggak ya pasti mereka akan berembuk lah. Namanya partai kan tidak bisa perorangan yang membuat keputusan kan. Tapi intinya kalau memang arah kedepannya nanti misalnya AHY ternyata berkoalisi dengan pemerintahan, ya menurut gua Anies ya goodbye. Udah itu aja sih. Tapi seandainya kalau abang yang jadi AHY, langkah apa yang abang ambil? Kalau gua jadi AHY ya tetap bertahan. Di Anies? Tetap bertahan di Anies. Loh, kenapa? Kan posisi sedang tidak menguntungkan. Begini, yang mengatakan bahwa posisi Anies tidak menguntungkan itu adalah sebagian orang yang percaya bahwa Anies itu tidak akan tidak akan capres lah, tidak akan lulus threshold lah. Tapi kalau seandainya Demokrat berpikir bahwa kita tetap akan di Anies, kita akan bantu untuk tembus ini threshold, kita akan bantu lobby partai-partai yang belum nyantol ya, tapi gue pengen jadi wakil. Itu bisa. Nah, seandainya Anies tidak memilih AHY sebagai cawapres. Kalau seandainya tidak memilih AHY jadi cawapres, lalu siapa? Mungkin dari PKS atau dari PKS belum ada sosok yang menurut gua bisa untuk majulah bareng sama Anies. Siapa? Salim Al-Jufri kan nggak mungkin. Siapa? Ya kalau mau pakai Surya Paloh paling. Surya Paloh bisa. Cuman Surya Paloh sosoknya tidak lebih menjual daripada AHY kan. Jadi sebenarnya kalau Anies tunjuk AHY sebagai wakil itu jauh lebih bagus gitu. Tapi kan kembali lagi, apakah dijaminkah Anies tidak akan dijegal kan begitu? Apakah dijaminkah Anies ini akan lempeng-lempeng aja jalannya? Sekali lagi gue sebagai masyarakat, gue berharap Anies itu ikut dalam kontestasi politik kali ini. Dia ikut di dalam pilpres kali ini. Gue berharap itu. Tidak berharap dia menang ya. Karena di situ gue ingin melihat elit ini saling bunuh-bunuhan tuh. Saling menelanjangi satu sama lain tuh. Itu gua akan menjadi penikmat banget gitu di situ. Kenapa? Karena memang bagi gua elit kalau bunuh-bunuhan itu berarti masyarakat tuh bahagia tuh. Kenapa gitu? Ya karena akan muncul ide, gagasan yang baru, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik kan begitu kan. Tapi kalau elit bersekongkol, rakyat pasti menderita. Udah itu aja kuncinya. Berarti AHY harusnya stay di kalau menurut gua Anies. Untuk menunjukkan bahwa Demokrat adalah partai yang memiliki integritas dan komitmen di dalam perpolitikan di Indonesia, maka harusnya Demokrat bertahan.
tetap menjadi bagian daripada koalisi perubahan yang diusung Anies, karena gini, selama 10 tahun dipimpin oleh Pak Jokowi dan dipimpin oleh PDIP gitu ya di dalam parlemen, nampaknya Demokrat harusnya punya satu bentuk visi dan misi perubahan tadi. Artinya kalau memang Anies mengusung misi perubahan tadi itu ya, yang tadi dia bilang dinamain dengan koalisi perubahan, harusnya Demokrat tetap bertahan di situ gitu. Karena dia kita sadari bahwa partai-partai ini dibuat kan untuk membuat rakyatnya baik kan, rakyatnya menjadi baik kan. Gitu. Nah sekarang kalau seandainya katanya rakyatnya mau jadi baik, yang selama ini Demokrat berkoar-koar mengkritisi pemerintah, begitu. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk gabung di dalam pemerintah, ya kalau menurut gua Demokrat bukanlah sebagai partai yang mengedepankan hal-hal yang kebaikan buat rakyat gitu. Tapi untuk kepentingannya dia saja. Gitu. Sehingga gua untuk menjaga integritas dan komitmen Partai Demokrat, maka gua berharap Demokrat untuk tetap di Anies. Tetap di Anies. Tetap di Anies. Upayakan Anies gotong royong lah. Anies untuk tetap menjadi apa namanya capres. Di situ akan beradu ide, beradu gagasan, di situ gontok-gontokan, wah cakep gitu. Berarti kalau AHY pindah ke Ganjar, nilainya AHY jadi lebih minus gitu ya. Karena perubahan yang dia gaungkan selama ini ternyata hanya sekedar mengejar kemenangan gitu. Gini, gua punya keyakinan bahwa Demokrat sadar betul keadaan saat ini untuk menjadi partai pemenang itu sulit. Gitu. Tapi bagaimana caranya agar partai tersebut bisa bertahan dan bisa memiliki memiliki kursi lebih banyak dari yang sebelumnya. Itu yang dikejar sebagai target daripada Demokrat itu sendiri gitu. Nah, untuk mendapatkan target itu, gua rasa mau AHY itu menjadi capres atau cawapres gitu ya, untuk kedepannya itu tidak menjadi hal yang dominan, itu tidak menjadi hal yang penting. Bagaimana caranya adalah panggung bagi Demokrat itu bisa terbuka lebar dan terbuka lebih besar. Nah maka kenapa ada yang mencoba untuk mendengungkan bahwa seolah-olah nanti AHY diminta untuk menjadi cawapres, ya otomatis lah kalau AHY menjadi cawapres, otomatis Demokrat akan lebih sering untuk digaungkan. Karena dengan namanya AHY terus disebut, AHY kan tidak akan bisa dipisahkan dari Demokrat. Otomatis para pendukungnya Anies AHY misalnya nanti ya, maka akan pilihannya ya nggak akan jauh-jauh, bisa jadi ke Demokrat gitu. Nasdem Demokrat gitu. Jadi kita lihat aja nanti bagaimana. Yang pasti AHY kalau memang mengutamakan komitmen ya dan berintegritas, ya Demokrat harus tetap ada di Anies. Kalau menurut gua itu baru pertarungan seru. Wis, mantap. Iya dong, ngapain kita capek-capek ngabisin anggaran gede-gedean tapi kita melihat drama di dalam televisi kan begitu. Gitu. Apa tadi namanya? Politainment. Oke, kalau gitu kita tunggu langkah selanjutnya dari Mas AHY sendiri seperti apa, dan kita lihat perkembangan dunia politik kita di Politainment. Tetap di Ngobrol Penting bersama Bang Pablo. Thank you.